Tadi kita sudah bahas seputar cases atau kasus-kasus yang pernah terjadi di SNBT atau kalau zaman dulu namanya SBMPTN. Apa aja sih yang pernah terjadi di saat pelaksanaan SNBT atau SBMPTN? Yang pertama, kasus mencontek antar peserta. Nah, beberapa tahun terakhir ini pernah dan mungkin sering ya muncul laporan peserta kayak saling ngasih kode-kode jawaban, terus juga ngeliat layar komputer peserta lain, atau bahkan masukin contekannya ke berbagai macam lah, ada yang di sini, di lengan sini, ada yang di celana, bahkan terus ada yang di dekat kacamata, pokoknya berbagai macam cara yang peserta lakukan untuk bisa mencontek selama ujian. Dan dampaknya apa? Dampaknya akhirnya di saat pengumuman kan mulai terungkap kan satu persatu, dan akhirnya gara-gara satu orang ketahuan jadi kayak fenomena gunung es gitu, jadi yang lain bisa ketahuan juga dan akhirnya diskualifikasi atau dibatalkan dari kelulusannya. Nah, karena walaupun ya sekarang itu ujiannya berbasis komputer dan juga jarak duduk lebih diatur, soal diacak, pengawas ketat, tapi tetap aja masih ada yang nyoba buat nyontek. So, teman-teman jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan, biar lancar-lancar aja gitu semuanya. Bahkan sampai pas teman-teman udah lulus tuh teman-teman tenang, sedangkan kalau kita nyontek kan nggak tenang ya, takut ketahuan, takut apa gitu. Jangan sampai ujung-ujungnya malah teman-teman diskualifikasi, bahkan mungkin benar-benar nggak bisa ikut SNBT sampai kapanpun gitu ya, gara-gara teman-teman keciduk mencontek. Terus yang kedua nih, kasus joki ujian. Nah, ini salah satu hal yang paling serius karena biasanya modusnya tuh orang lain yang ngegantiin peserta asli, identitasnya dipalsuin, terus fotonya dimanipulasi atau menggunakan dokumen palsu. Kenapa sih biasa dilakukan? Ya karena lebih ke tekanan ya, atau mungkin nggak pede sama kemampuan sendiri, jadi dia menggunakan joki gitu ya untuk mengerjakan ujiannya. Nah, sekarang peserta panitia itu makin ketat caranya dengan verifikasi wajah, terus bisa nyocokin biometrik sama pengecekan identitas yang berlapis. So, jangan sampai ada yang ciri-ciri joki di sini ya. Yang ketiga, kebocoran soal palsu di media sosial. Misalnya ada akun-akun Telegram itu ya yang menjual bocoran soal SNBT 2026 misalnya kayak gitu. Terus ada sesosok anonim yang mengaku kalau dia tuh punya kisi-kisi rahasia SNBT yang kita tuh harus ngeluarin duit, kita harus bayar biar kita dapat kisi-kisinya. Nah, itu tuh seringkali tuh scam teman-teman. Jadi teman-teman udah bayar dalam jumlah yang besar, tapi ternyata soal yang dia kasih atau kisi-kisi yang dia bilang itu adalah kisi-kisi SNBT zong total, nggak sesuai sama soal yang nanti akan keluar, soal aslinya yang akan keluar gitu. Terus yang keempat, komunikasi tersembunyi. Nah, kalau ini sebenarnya masih ada kaitannya juga sama yang nyontek tadi ya. Jadi macam-macam lah pokoknya peserta membawa contekan kayak di earphone lah, smartwatch, terus juga kamera kecil atau juga ponsel yang tersembunyi. Tujuannya macam-macam ya, bisa misalnya kalau yang earphone mini itu bahkan bisa sampai dapat jawaban dari luar, terus ada juga yang memotret soal terus nanti dibagikan ke orang lain ya untuk dijual misalnya ya. Terus macam-macam lah pokoknya tujuannya. Terus yang kelima, manipulasi nilai atau dokumen. Pernah misalnya ada yang mengubah data pribadi terus memalsukan dokumen pendukung atau memanipulasi informasi ekonomi untuk jalur tertentu gitu. Terus yang terakhir, ada kasus di mana peserta membagikan soal setelah ujian. Nah, biasanya setelah keluar ujian ada beberapa peserta yang memfoto soal, menulis ulang soal, terus nyebarin ke sosial media dan juga membocorkan pola soal sesi berikutnya. Sebenarnya membocorkan pola soal sesi berikutnya nih, ini sosok ya, maksudnya membocorkan tuh sampai level yang mana, tapi kalau sampai levelnya benar-benar sampai nyebutin soalnya tadi ini guys berarti begini, tapi kalau saya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak kisi-kisi misalnya tadi lebih banyak bahas materi peluang misalnya, nah itu tuh masih it's fine, it's okay gitu kan ya. Nah, kenapa sih kasus begini terus ada walaupun sudah bertahun-tahun di SNBT dan juga pakai komputer gitu ya, dan juga sistem keamanannya makin ketat? Ya banyak alasannya, ada yang tekanan, ingin lolos, takut mengecewakan orang tuanya misalnya, terus persaingan tinggi, sama merasa semua orang curang, jadi kayak udah orang lain nyontek ini masa aku enggak, kayak gitu. Tapi yang jelas intinya adalah kurang percaya diri dengan kemampuan yang dirinya sendiri miliki. So, daripada kita insecure terus malah menggunakan cara-cara yang gak baik, mending kita persiapkan dengan sebaik mungkin biar nanti pas ujian bisa benar-benar matang dan juga pede dengan kemampuan yang kita punya.